Kita yang lalu sudah membahas mengenai cesasionis dan kontinuasionis, ya, kontinuasionis. Nah, mana yang benar? Saya tidak membenarkan kedua-duanya. Saya akan konsisten dengan prinsip back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Tapi yang perlu diketahui adalah yang sudah kita pelajari yang lalu adalah hari ini sudah tidak ada jabatan nabi dan jabatan rasul. Ya, saya ulang. Hari ini sudah tidak ada jabatan nabi dan jabatan rasul, di mana kedua jabatan itu adalah jabatan yang disertai tanda-tanda. Tanda-tanda yang menyertai jabatan mereka. Nah, itu yang prinsip yang penting sekali, ya. Jadi tanda-tanda yang menyertai jabatan seseorang. Jadi sekarang jabatan itu sudah nggak ada. Jadi sudah nggak ada tanda-tanda yang menyertai jabatan khusus, itu sudah nggak ada. Karena jabatannya sudah nggak ada, ya tanda yang menyertai jabatan tersebut juga nggak ada. Jadi saya kasih contoh ya. Zaman nabi-nabi itu terkenal memang nabi itu pembuat mujizat. Termasuk nabi, termasuk rasul, termasuk Mesias, itu terkenal pembuat mujizat. Dan orang-orang berbondong-bondong datang untuk mencari mujizat pada orang-orang tanda petik yang berjabatan tersebut. Makanya nggak heran kalau Tuhan Yesus kan juga, saya sudah pernah ungkapkan ini ya, Tuhan Yesus juga ditanya orang-orang Yahudi, tanda-tanda apakah yang bisa engkau tunjukkan kepada kami, yang membuktikan bahwa kamu benar-benar diutus Allah. Nah itu. Jadi memang karena sudah membudaya, tanda itu membudaya, sehingga orang Yahudi itu selalu menuntut tanda. Dan itu kesalahan besar dari orang Yahudi. Sebetulnya memang nggak bisa disalahkan karena itu sudah budaya. Tapi kesalahannya adalah orang Yahudi yang menuntut tanda, padahal yang mau memberi tanda itu adalah Allah. Jadi Allah memberi tanda bukan karena tuntutan manusia, tapi karena Allah memang mau membuktikan orang-orang utusannya dan disertai tanda-tanda khusus. Tapi kesalahan orang Yahudi adalah orang Yahudi itu yang menuntut tanda. Dan tandanya harus sesuai dengan selera mereka. Nah, itu yang jadi problem. Mereka menuntut tanda, tapi tanda itu harus mereka yang menentukan. Nah, itu memang pernah terjadi beberapa kasus seperti Gideon yang menuntut tanda dari Tuhan. Ya, dan sepertinya ya peristiwa Gideon itu Tuhan menuruti apa yang menjadi tuntutannya Gideon. Tapi itu bukan bisa menjadi kesimpulan. Gideon yang menuntut tanda dan Tuhan menuruti tuntutan Gideon untuk memberikan tanda-tanda yang seturut dengan maunya Gideon, itu bukan kebenarannya, bukan di situ. Ya.
Seolah-olah Tuhan itu mau menuruti tuntutan manusia. Tidak pernah itu. Itu bukan kebenaran. Itu bukan kebenaran Alkitab bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menuruti selera manusia atau keinginan manusia atau tuntutan manusia. Itu nggak benar. Itu namanya bukan Tuhan kan. Masa Tuhan tuh jadi pelayannya manusia atau jongosnya manusia. Ya manusia itu yang menjadi hambanya Tuhan. Bukan Tuhan yang menjadi hambanya manusia. Konyol banget. Ya, jadi saya tidak mau membahas kasus di Gideon, nanti terlalu berbelit-belit membahas itu. Cuma bisa sih suatu saat kita mau bahas tentang tanda-tanda yang dituntut oleh Gideon. Tapi ini dulu ya, kita akan mau membahas tentang jabatan nabi. Nah, jadi memang sudah sangat terkenal nabi disertai tanda, rasul disertai tanda, Mesias disertai tanda. Itu sudah amat sangat lazim, tapi tetap prinsipnya adalah jangan manusia yang menuntut tanda. Tuhan yang mau kasih tanda. Manusia tidak usah merintah-merintah Tuhan untuk kasih tanda. Ya, Tuhan tidak menjadi jongosnya kita atau budaknya kita untuk menuruti segala kemauan dan keinginan kita. Ya, Tuhan mau kasih tanda, tidak mau kasih tanda, itu haknya Tuhan. Emangnya kamu bosnya Tuhan, sehingga kamu bisa merintah-merintah Tuhan untuk menuruti tanda-tanda yang kamu inginkan. Ya, oke. Saya harap itu jelas. Ini presupposisinya juga harus jelas dulu. Siapa yang jadi Tuhan? Kamu atau Tuhan yang jadi Tuhan? Ya, siapa yang harus nuruti? Tuhan yang nuruti kamu atau kamu yang nuruti Tuhan? Nah, itu presupposisinya harus jelas dulu. Kalau kamu tidak punya presupposisi jelas, selalu kacau. Teologianya kacau. Nah, itu yang seharusnya menjadi menjadi pegangan prinsip dalam kita membahas kebenaran ini. Oke. Lalu zaman sekarang itu banyak orang kan masih menafsirkan masih ada nabi, masih ada rasul. Ya semoga enggak bilang masih ada Mesias ya. Kalau dia bilang masih ada Mesias zaman sekarang, ya itu Mesias palsu pasti. Tapi kalau masih menganggap juga ada nabi, pasti nabi palsu juga. Kalau masih menganggap ada rasul, pasti rasul palsu. Karena apa? Nabi sudah selesai tugasnya, rasul juga sudah selesai tugasnya. Ya, jabatan sekarang sudah selesai. Tidak ada jabatan nabi, jabatan rasul. Saya sudah jelaskan clear. Ya, kalau masih mau tanya dan tidak jelas soal jabatan yang sudah dianggap selesai ini, itu bisa dibaca di Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Ya. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Mungkin ada teman yang mau bacakan buat kita. Silakan. Siapa mau bacakan? Saya bacakan Pak Andi. Silakan Pak Endato. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yes. Ya, ini gereja ya. Ini membahas tentang gereja. Ini sudah pernah saya share, tapi saya harus share di sini supaya menegaskan bahwa sekarang sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul. Ya kamu di sini itu
jemaat di Efesus. Dikatakan bukan orang asing, tapi kawan sewarga, orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Karena mereka orang-orang yang baru bertobat. Dan kemungkinan di antara mereka juga ada orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi sekarang kalau mereka sudah percaya, dikatakan bahwa mereka adalah, kalau sudah menjadi orang percaya, entah sukunya apapun, mereka adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi udah nggak ada perbedaan ya antara Yahudi dan non-Yahudi dan kafir sama nggak kafir sudah nggak ada lagi. Nah, lalu ini gereja ya, kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah itu namanya gereja. Gereja yang tidak kelihatan. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang baru bertobat dan mereka adalah dengan sendirinya menjadi warga, kawan sewarga orang-orang kudus. Lalu anggota-anggota keluarga Allah. Nah, ayat 20 ini yang penting, yang saya mau tekankan. Yang dibangun jadi gereja, ayat 19 itu kan gereja. Ya. Gereja ini dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, perhatikan ini. Dasar ini adalah dasar gereja. Dan dasar ini maksudnya adalah tentunya fondasi gereja itu adalah doktrin. Doktrin ya. Dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, tentunya bukan di atas dasar kuburan para rasul, kuburan para nabi, dan kuburan Kristus Yesus tentunya tidak. Jadi yang dimaksud dengan di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru adalah doktrin yang diajarkan berdasarkan ajaran para rasul, ajaran para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, yaitu pusat dari seluruh ajaran atau doktrin tersebut. Ya, jadi pembangunan dasar ini sudah selesai. Para rasul sudah selesai, para nabi sudah selesai. Dan Kristus Yesus pun sudah selesai, tanda petik. Ya, artinya sudah selesai dalam karya penebusannya. Dan Kristus Yesus adalah pusat daripada seluruh berita dan pengajaran yang alkitabiah. Yesus Kristus adalah pusat. Nah, sudah selesai semua. Kristus sudah berkarya. Para rasul sudah berkarya. Para nabi sudah berkarya. Sekarang yang ada bukan pembangunan dasar lagi. Sekarang yang adalah pembangunan di atas dasar. Pembangunan di atas dasar, yaitu gereja. Gereja dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi hari ini sudah tidak ada rasul, tidak ada nabi, tapi pengajarannya menjadi dasar dari gereja. Pengajarannya ada di mana sekarang? Ada di Alkitab. Jadi seluruh pengajaran para rasul, seluruh pengajaran para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai pusat dari seluruh pengajaran itu, semuanya sudah tertulis lengkap dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya adalah dasar gereja. Sudah, tidak ada penjelasan lebih jelas dari kebenaran yang dipaparkan ini. Ini bukan dari pribadi saya ya. Ya ini memang perenungan saya juga. Tapi ini bukan semata-mata pengajaran dari pribadi saya. Ini adalah pengajaran dari firman Tuhan.
Ya, ini doktrin yang sudah dipelajari para pakar-pakar Alkitab dan teolog-teolog yang berbobot untuk membahas ini. Saya dulu juga nggak ngerti, saya pikir nabi terus berlangsung sampai hari ini, rasul juga terus berlangsung sampai hari ini, dan hari ini masih ada orang yang disebut nabi, disebut rasul, yang punya wibawa kerasulan, wibawa kenabian. Ternyata setelah saya belajar ini, waduh, itu pengajaran kacau. Maaf, saya harus ngomong, saya dulu ikut yang kacau-kacau ini. Tapi setelah saya diajar banyak tentang kebenaran-kebenaran Alkitab, saya baru sadar itu salah. Ya, dari Efesus 2 ayat 19 sampai 20 aja ini sudah sangat-sangat jelas bahwa rasul dan nabi itu dasarnya. Sekarang sudah pembangunan dasar itu sudah selesai, nggak dibangun-bangun terus dasarnya, nggak habis-habis bangun dasar. Bangun dasarnya sudah selesai, perjanjian lama, perjanjian baru sudah lengkap. Karya Kristus juga sudah genap. Mau apa lagi? Mau nambah-nambahi terus. Ya, Alkitab masih mau ditambah-tambahi terus. Sudah selesai. Anda kalau menambahi Alkitab, Anda akan ditambahkan kutuk kepada orang yang nambah-nambahi Alkitab. Ya, orang yang mengurangi Alkitab juga akan diambil berkat daripadanya. Itu kata-kata Alkitab, bukan kata-kata saya. Ya, sudah jelas ya. Hari ini nggak ada nabi, nggak ada rasul. Saudara kalau mau lebih jelas lagi, ikut stris. Saya tidak mungkin memberikan pelajaran stris di sini. Ya, karena ya akan bersemester-semester gitu. Ya, dan sudah ada pelajaran di stris, tinggal Anda ikut, daftar dan ikut. Oke. Nah, apa gunanya tahu ini? Apa gunanya tahu ini? Dalam hubungan dengan mujizat, kesembuhan ilahi dan sebagainya, apa gunanya? Ya gunanya kan sudah jelas, tadi saya kan bilang, tanda-tanda yang menyertai para nabi, tanda-tanda yang menyertai para rasul, tanda-tanda yang menyertai Mesias. Itu jabatan itu semua sudah selesai. Berarti tanda-tanda khusus ini yang menyertai rasul, menyertai nabi, dan menyertai Mesias sudah nggak ada lagi. Maksud saya, tidak ada lagi itu bukan tandanya bahwa mujizat itu sudah tidak ada, enggak. Tanda yang menyertai jabatan. 3 jabatan ini sudah finish. Sedangkan apakah mujizat sampai hari ini masih berlangsung? Saya katakan masih. Saya masih percaya hari ini masih ada mujizat, tapi bukan mujizat yang seperti tanda-tanda yang menyertai para rasul, tanda-tanda yang menyertai para nabi, dan tanda-tanda yang menyertai Mesias. Itu sudah nggak ada. Ya, jadi jangan ngotot. Anda jangan ngotot harus seperti nabi zaman dulu. Harus seperti rasul zaman dulu. Harus seperti Mesias. Ya, Anda mau bikin mujizat yang kayak para rasul, coba praktekkan aja. Ya, saya bukan sekali lagi saya bukan tidak percaya mujizat dulu. Saya percaya. Tapi tanda rasul itu memang istimewa. Anda jangan mau gaya-gaya seperti orang rasul, seperti para rasul. Ya, para rasul itu kelihatan orang lumpuh di jalan itu. Tidak bisa jalan orang lumpuhnya. Tapi dia mengemis.
Lalu para rasul bilang apa itu? Itu Yohanes dan Petrus ya kalau nggak salah. Bilang apa? Emas dan perak aku nggak punya. Tapi aku katakan padamu, sekarang berdiri, angkat tempat tidurmu, dan berjalanlah. Langsung orangnya berdiri, berjalan. Nah, kalau Anda mau meniru itu, ya mujizat seperti itu, ayo suruh orang-orangnya di jalan-jalan itu yang lumpuh dan pengemis itu kita bangkitkan semua, ayo. Kan kita harus sadarlah otoritas rasul dan otoritas nabi, otoritas Mesias itu sudah tidak diturunkan ke siapa-siapa lagi, sudah selesai. Lalu bagaimana mujizat yang sekarang? Kok Pak Andi kok masih percaya mujizat sekarang? Ya, pengen percaya. Kenapa tidak percaya? Cuma mujizat yang sekarang ini tidak menyertai untuk jabatan-jabatan yang sudah saya sebut tadi. Apakah saya bisa dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat? Why not? Kalau Tuhan mau pakai saya, tidak ada yang tidak mungkin. Emangnya sulit mau buat mujizat kalau itu sebetulnya esensi mujizat itu apa ya? Esensi mujizat itu kan bukan saya yang pembuat mujizat. Yang membuat mujizat itu adalah Allah dan kuasa Allah yang dinyatakan kepada orang yang mau istilahnya disembuhkan dari penyakit ya. Tuhan bisa istilahnya memakai siapa aja yang Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai Andi Halim, tidak ada yang sulit. Karena sekali kenapa Anda begitu ragu-ragu kalau Andi Halim bisa melakukan mujizat kalau Tuhan mau pakai Andi Halim? Tidak ada yang nothing is impossible. Saya percaya itu. Tidak ada yang impossible. Tuhan mau pakai saya menyembuhkan orang, bisa kalau Tuhan mau. Ya. Tapi ada tapinya. Tuhan itu tidak selalu memberi saya tanda petik ya, kesaktian mujizat yang terus-menerus menyertai Andi Halim seperti Tuhan menyertai rasul dan nabinya. Itu sudah enggak. Ya supaya jelas beginilah saya kasih contoh. Orang tuh kalau kasih contoh mungkin lebih jelas. Saya suatu saat mengabarkan Injil di suatu pedalaman. Ya, ini contohnya sudah saya pernah ungkapkan juga. Karena saya sudah terlalu sering ngajar, mungkin banyak orang yang sudah mendengar saya selalu bilang, oh sudah tahu, oh dulu Pak Andi pernah bilang gini. Ya memang saya dari ribuan mengajar orang, bagaimana saya bisa tidak pernah berkata-kata yang sama? Ya pasti pernah lah. Tapi kalau berkata-kata yang sama, tapi itu suatu kebenaran yang diteguhkan kembali, why not? Ya, kalau Anda sudah lalu nggak suka sama saya, bilang, Pak Andi ini itu aja, bosen gua. Ya sudah, nggak apa-apa, lu mau bosen silakan. Tapi maksud saya, kebenaran itu nggak pernah membosankan. Kalau sampai Anda bosan itu, saya terus terang mengatakan something wrong bagi Anda. Karena saya saja yang sudah belajar, saya nggak pernah bosan untuk menggali terus apa yang saya sudah ajarkan. Benar, karena bagi saya apa yang saya ajarkan itu kehidupan. Bukan cuma berhenti di otak aja gitu loh. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi, contohnya sekarang, saya pelayanan di satu desa, pedalaman lah, ya di pedalaman.
Saya tidak pernah ke sana, dan pedalaman ini juga belum pernah ada penginjil yang masuk di sana. Ini hanya upama ya. Terus waktu saya penginjilan di pedalaman itu, Tuhan mau pakai saya untuk misi pekabaran Injil di pedalaman itu. Dan Tuhan memberikan saya, waktu itu saya ada orang sakit minta didoakan, dan saya doakan. Saya doakan biasa aja, Tuhan, dalam nama Yesus saya memohon, kalau ini menjadi kehendak-Mu, Tuhan boleh beri anugerah kesembuhan. Tapi kalau bukan, saya mohon juga Tuhan berikan kekuatan dan iman kepada keluarga yang mengasihi orang sakit ini. Udah, doanya selesai gitu aja. Herannya, besoknya orang yang saya doakan ini benar-benar sembuh. Maka gemparlah desa itu, ya, di pedalaman gempar, dan kemudian mereka cerita apa yang saya sampaikan, ya toh, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, ya, pengorbanan Yesus Kristus bagi orang-orang berdosa. Mereka ceritakan itu sehingga desa itu makin banyak orang yang mau percaya. Melalui kejadian saya mendoakan orang sakit dan sembuh. Apakah itu tidak mungkin? Ya mungkinlah. Kenapa tidak mungkin? Bagi Tuhan menyembuhkan orang itu bukan hal yang sulit, amat sulit. Buat apanya yang sulit? Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan berkata-kata, cuma untuk menyembuhkan orang aja. Sulitnya apa? Cuma tinggal Tuhan berkata, sembuh. Langsung sembuh. Tapi saya tidak memerintah seperti kayak Tuhan perintah. Saya hanya memohon kepada Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkenan, Tuhan boleh nyatakan kesembuhan bagi orang ini. Itu aja. Sudah. Nggak usah pakai teriak-teriak. Waduh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya, saya sih bukan nggak percaya sama lagu-lagu kayak gitu. Cuma kadang-kadang lagu kayak gitu itu kesannya itu malah tambah memaksa Tuhan. Ya, saya doanya cukup sederhana dan biasa aja, nggak usah teriak-teriak sampai pakai tenaga dalam atau apa segala macam, nggak usah, biasa aja. Kita percaya kalau Tuhan memang mau menyembuhkan, pasti sembuh. Kalau tidak, saya percaya ada maksud Tuhan yang lain. Sudah. Apakah ini pelin-pelan? Apakah ini sikap tidak percaya kepada Tuhan? Apakah ini tidak ada iman? Nah, itu banyak orang-orang yang ngaco, ya, ajarannya ngaco, iman dianggap sama dengan sugesti diri, sama dengan positive thinking. Bahkan iman tuh mirip-mirip hipnotis. Mengerikan itu iman kayak gitu, itu bukan iman itu. Ya, dalam hal ini yang tadi saya berdoa itu, iman itu adalah taat kepada apa yang Tuhan mau. Nah, masalahnya kan saya juga nggak tahu Tuhan mau orang ini sembuh atau nggak sembuh. I don't know. Siapa yang bisa meyakinkan bahwa pasti sembuh? Tuhan nggak bilang apa-apa sama saya, kecuali Tuhan ngomong sama saya loh, Andi, saya berkehendak menyembuhkan orang ini. Doakan dia. Dan saya akan sembuhkan. Oh, kalau memang kata-kata Tuhan begitu jelas dan berbicara kepada saya, memerintah kepada saya,
saya pasti doa dengan, ya maksudnya dengan percaya bahwa pasti sembuh. Ya enggak usah ngomong keras-keras pun, pelan-pelan ngomongnya. Ya Tuhan akan menyembuhkan kamu. Karena itu adalah rencana Tuhan. Amin. Selesai. Langsung sembuh. Kalau Tuhan mau seperti itu. Tapi kembali lagi ya, hari ini sudah nggak ada rasul, nggak ada nabi, dan Mesias pun juga sudah di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Jadi siapa yang mau niru-niru rasul, nabi, dan Mesias sekarang ini? Pasti itu nabi palsu, rasul palsu, dan Mesias palsu. Nah, cerita saya lanjutkan. Jadi, satu desa itu percaya semua sama Tuhan. Gara-gara saya bisa menyembuhkan. Ya, bukan saya yang menyembuhkan. Ya, Tuhan yang menyembuhkan. Hanya pakai melalui saya, doa saya. Tapi Tuhan yang menyembuhkan. Selesai, satu desa habis percaya sama Tuhan. Ya, terus saya pulang. Saya pulang sampai Surabaya, ada orang sakit minta didoakan saya. Saya doakan. Tuhan, berilah belas kasihan dan sembuhkan jemaatmu ini. Ya, dombamu ini. Tuhan beri belas kasihan. Besoknya mati. Saudara paham maksud cerita saya ini hanya cerita ya. Ini cerita, bukan sungguh-sungguh terjadi. Ini hanya cerita. Tapi saya harap ngerti maksud cerita saya. Yaitu kalau Tuhan mau pakai saya untuk menyembuhkan, pasti orangnya sembuh. Kalau Tuhan tidak mau pakai saya untuk menyembuhkan, ya orangnya juga nggak sembuh. Bahkan Tuhan mau panggil. Jadi, nggak ada suatu tanda-tanda yang terus melekat pada saya. Kalau tanda itu melekat pada saya, akhirnya saya jadi orang sakti. Wih, tangannya Pak Andi Halim ini sakti loh. Begitu dicamah, langsung sembuh. Ya, langsung sembuh. Wah, kalau tangannya betul-betul sakti, mungkin jusnya itu bisa keluar asapnya tangannya. Saking saktinya Andi Halim itu. Nah, kalau saya seperti itu, saudara bayangkan, saya bisa buat seluruh rumah sakit kosong dalam sekejap. Karena saya tumpangi satu-satu, bangkit semua ya. Bangkit. Rumah sakitnya langsung, orang-orangnya pulang semua. Sudah sembuh. Ya. Tidak kan? Tidak seperti itu. Atau saya bisa buka praktek. Andi Halim. Penyembuh ajaib. Buka praktek hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Di luar jam praktek tidak akan melayani. Ini saya buka praktek kayak gitu ya, jadi kayak dukun sakti saya. Ya. Karena saking saktinya tangan saya, semua orang datang berbondong-bondong pada saya. Ya. Wah, ini hebat nih. Andi Halim ini sakti ini. Omongannya manjur. Doanya manjur. Tangannya sakti tangannya. Ya itu. Hanya saya jadi dukun. Ya kan? Yang buka praktek. Nah, itu kan rasul dan nabi aja nggak sampai buka praktek kayak gitu, iya kan? Ya nggak boleh, justru tidak boleh. Biarpun tanda-tanda itu menyertai rasul dan menyertai nabi,
Tapi rasul dan nabi tidak sembarangan membuat tanda semaukui, seenaknya. Jangan dikira kalau para rasul sudah disertai tanda-tanda. Para nabi disertai tanda-tanda. Lalu mereka setiap saat bisa menyembuhkan orang semaunya sendiri. Juga tidak. Karena kita tahu prinsipnya. Nabi itu utusan Allah. Para rasul juga utusan Allah. Nabi bertindak atas perintah Allah. Rasul pun bertindak atas perintah Allah. Jadi tidak semaunya. Ya, tidak semau gue itu. Ya, ini kenapa ya? Kok ada teman saya, Martin, kontak saya. Mungkin salah pencet. Oke. Jadi dalam hal ini saya tegas mengatakan bahwa para rasul dan para nabi itu sudah selesai jabatannya. Dan hari ini sudah tidak ada tanda-tanda yang melekat pada jabatan rohani suatu gereja. Jadi kayak Andi Halim terkenal, oh Andi Halim itu kesaktiannya adalah mengusir setan. Ya, jadi kalau ada orang kerasukan, panggil Andi Halim. Dia itu jagonya ngusir setan. Oh, kalau Andi Halim datang, setan gemeteran, langsung lari semua setannya. Ya, wah, ya ini sedikit cerita ya. Saya beberapa waktu yang lalu, sudah lama, mungkin sudah 15 tahun atau 10 tahun yang lalu. Saya kalau ke Jakarta itu selalu saya diminta nginep di rumahnya jemaat di Jakarta. Wah, enak sekali nginep di rumahnya dia. Karena rumahnya itu tidak ada penghuninya. Ya, penghuninya cuma pembantu rumah tangga. Ya, saya sendirian di rumah itu. Wah, ya saya happy aja. Di sana ada ya macam-macam fasilitas lah. Wah, saya jadi raja sendirian tuh di rumah itu. Ya. Tapi setelah kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun saya rutin itu, baru ada anggota keluarga yang cerita, Pak, selama tidur di situ itu nggak ada gangguan ya, Pak. Gangguan apa, saya agak terheran-heran dan curiga ya, atau gangguan apa ya? Wah, rumah itu banyak setannya, Pak. Kita semua nggak berani nginep di situ. Makanya kita minta Pak Andi Halim bisa nginep situ. Oh, jadi saya dianggap ini ya, dianggap pengusir setan ya kalau nginep di rumah itu. Nanti setan, saya terus malah jawab dengan ketawa-ketawa. Oh, setannya sudah hilang, nggak ada, saya bilang. Selama saya nginep di situ nggak pernah ada gangguan satu kali pun, nggak ada. Coba aja lah, sudah hilang kok setannya, sudah takut sama saya. Ya ini sedikit bergurau aja. Tapi kembali lagi ke tadi ya. Jadi sebetulnya kita harus kembali lagi kepada prinsip yang paling mendasar, yaitu tanda-tanda yang menyertai jabatan. Nah, kalau tanda-tanda yang menyertai orang percaya yang pernah saya bahas yang lalu ya, tanda-tanda ya itu tadi seperti saya itu tadi tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Saya di pedalaman, saya mengabarkan Injil, terus Tuhan mau pakai saya bisa menyembuhkan orang di situ. Tapi nanti di tempat lain saya mau menyembuhkan orang, saya berdoa untuk kesembuhan, nggak sembuh orangnya. Jadi istilahnya saya itu bukan ada spesial tanda yang selalu menyertai saya, nggak ada itu. Saya kalau Tuhan mau pakai saya di tempat lain lagi ya bisa juga, tapi nggak selalu. Ya istilahnya
istilahnya itu begini, saya bukan lalu jadi orang sakti. Itu sama sekali nggak ada. Itu di Alkitab tuh nggak benar saya jadi orang sakti itu. Kalau jadi orang sakti itu seperti jadi dukun. Ya, orang yang jadi dukun tuh mesti ada syarat-syaratnya. Misalnya harus puasa 30 hari. Ya, tidak makan, tidak minum. Ya, mungkin mati ya 30 hari tidak makan, tidak minum. Ya, atau tidak boleh mandi ya selama 1 bulan, tidak mandi sama sekali atau tidak menyentuh air. Aneh-aneh ya. Atau yang ketiga, tidak boleh makan daging, hanya nasi putih saja misalnya. Ya pokoknya orang mau jadi orang sakti itu melalui latihan-latihan, melalui ritual-ritual, ya melalui entah harus puasa, harus syarat ini, syarat itu, ya istilahnya apa ya, kaul atau apa ya, mungkin harus tidur di kuburan misalnya dan macam-macam. Nah itu orang sakti itu. Tapi kalau karunia dari Tuhan, itu orang nggak latihan apa-apa, nggak bahkan nggak ngotot apa-apa, nggak pernah maksa-maksa Tuhan minta kesaktian dan sebagainya. Enggak, biasa aja. Biasa aja, kita doakan biasa aja. Kalau Tuhan memang mau bikin suatu mujizat bagi orang ini, langsung dia bisa sembuh. Juga bisa sembuh bertahap, juga bisa. Ini saya kasih contoh lain ya. Saya ini ngomong kayak gini bukan berarti saya ini enggak cuma ngomong tok. Ya, saya punya pengalaman dalam mengalami mujizat, saya mengalami. Dan saya yakin itu bukan setan yang mempergunakan saya. Ya, banyak pengalaman saya banyak. Saya sudah pernah ceritakan yang waktu saya sakit asma itu saya disembuhkan. Tapi ada pengalaman saya yang lain yang saya mau ceritakan kepada Anda. Yaitu saya mendoakan jemaat saya. Saya dulu kan gembala sidang juga. Sekarang sudah pensiun. Jemaat saya ini terkena sakit kanker. Dan sudah hopeless. Karena sudah cek di laboratorium dan sudah juga ke dokter sana, dokter sini. Dokter-dokternya pada angkat tangan dan mengatakan ini sudah kankernya sudah menjalar kemana-mana dan sudah hopeless. Tidak ada harapan. Ya, akhirnya mereka memutuskan untuk cari second atau third opinion di RRC. Siapa tahu bisa sembuh di sana. Meskipun dokter sini sudah bilang hopeless, tidak ada harapan. Sudah dites di laboratorium dan sebagainya. Jadi ini bukan duga-dugaan ya, ini sudah jelas-jelas gitu. Analisa dokternya itu sudah jelas. Lalu akhirnya mereka mau berangkat ke RRC dan minta saya untuk mendoakan keluarga ini. Ya saya doakan. Ya doanya biasa aja, tapi saya sambil memberikan renungan dan saya bahkan doa terus terang saja doanya saya itu cenderung untuk membuat dia tabah menghadapi kematian. Bukan untuk konsentrasinya bukan untuk sembuh, tapi siap untuk dipanggil Tuhan. Apapun kita tetap percaya itu yang terbaik. Ya, memang saya salah satu ya istilahnya hamba Tuhan yang concern dalam hal seperti ini ya. Saya tidak mau membohongi jemaat. Misalnya, sudah jangan pikir-pikir mati, pasti sembuh, pasti sembuh. Ya, nah, itu namanya membohongi.
menurut saya akan doakan dia untuk siap menghadapi apapun yang terjadi. Meskipun tetap boleh berharap untuk kesembuhan. Tapi kalau Tuhan menghendaki yang lain, itu pun kita harus siap. Jadi jangan cuma pikir sembuh toh, pikir mati juga. Ya, dan mati itu bukan yang jelek. Ya, saya punya banyak renungan-renungan untuk persiapan kematian. Mati itu bukan suatu yang negatif, yang jelek, yang terkutuk. Mati itu berkat bagi orang pilihan. Dan mati itu kembali ke rumah Bapa di surga. Suatu keindahan yang luar biasa dan hak istimewa luar biasa. Kenapa justru kita anggap itu malapetaka? Aneh kan? Dikatakan pulang ke rumah Bapak, tapi malapetaka. Pulang ke rumah Bapak kok malapetaka. Pulang ke rumah Bapak itu kebahagiaan luar biasa. Oke, saya bawakan renungan. Selesai lalu kami berdoa. Ya biasa aja doanya. Doanya ya supaya perjalanan Tuhan menyertai dalam perjalanan. Tuhan juga boleh pakai dokter-dokter di sana. Dan juga siap apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan punya maksud yang baik. Apapun yang terjadi, termasuk kematian, Tuhan punya maksud yang baik. Ya selesai, amin, mereka berangkat. Setelah berangkat, saya nggak terima beritanya apa-apa, sampai kurang lebih hampir, saya sudah lupa ya, kira-kira 3 bulan lebih. Ya, mau 4-5 bulan mungkin. Saya pikir, waduh, sudah mati mungkin. Saya pikir gitu. Sudah mati. Sudah ada berita apa-apa. Mungkin sampai sana mati, anaknya sedih, mungkin tidak sempat ngasih berita kepada kami. Ya sudahlah, kami relakan. Terus tahu-tahu pulang. Pulang itu ternyata yaitu lengkap. Loh, sampai kaget. Wah, apa yang terjadi? Ya toh, sudah sembuh ya, sudah ditangani dokter di sana. Lalu anaknya cerita, mama saya diperiksa di sana. Heran, tidak ada kanker sama sekali. Oh, apa benar? Saya nggak salah dengar, tidak katanya, tidak ada kanker sama sekali. Yang tersebar pun tidak ada. Dan hidup terus setelah itu. Ya puluhan tahun kemudian, entah 10 tahun saya lupa, terus meninggal. Saya meninggal bukan karena kanker. Di situ saya percaya Tuhan bekerja. Mungkin ada orang yang menganalisa, itu kebetulan, atau itu dokter sini yang salah analisa. Memang dokter Indonesia itu banyak yang bodoh-bodoh atau gini. Mau dirasionalisasi segala macam, saya tidak peduli, tapi saya percaya Tuhan bisa buat mujizat. Why not? Oke, saya lanjutkan. Jadi bagi Tuhan buat mujizat itu bukan perkara sulit. Anda harus tahu satu hal ini. Ya, tadi sudah diungkapkan dalam diskusi di grup. Dan itu juga saya ajarkan itu kesimpulan-kesimpulan itu dari pelajaran-pelajaran yang saya berikan di STRIS dan seminar-seminar ya. Bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk mengadakan mujizat. Saya ulangi ya. Tujuan, perhatikan tujuan. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan dan menyembuhkan orang dari sakit. Itu bukan tujuan Tuhan Yesus.
itu tanda yang menyertai Tuhan Yesus, yaitu mujizat-mujizat. Saya tidak menyangkal ada orang yang disembuhkan. Saya tidak menyangkal ada orang sakit yang membutuhkan untuk apa yang disembuhkan dan dia seharusnya mati. Dia disembuhkan tidak jadi mati. Ya, Lazarus yang sudah terlanjur mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi itu bukan tujuan Tuhan Yesus untuk datang untuk membangkitkan orang dari kematian. Itu bukan tujuan Tuhan Yesus. Kalau itu tujuan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga gagal. Kenapa gagal? Sampai hari ini masih ada orang sakit. Mestinya kalau tujuan Tuhan Yesus itu benar untuk menyembuhkan orang sakit, hari ini semua orang sakit sudah sembuh. Semua penyakit sudah dilenyapkan. Karena itu tujuan Tuhan Yesus. Itu. Halo. Jadi kalau Tuhan Yesus tujuannya untuk menyembuhkan orang, berarti Tuhan Yesus gagal. Tuhan Yesus kalau tujuannya membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus juga gagal. Buktinya masih sampai sekarang orang-orang beriman masih mati semua. Ya kan? Tidak. Tujuan Tuhan Yesus apa? Tujuan Tuhan Yesus adalah untuk berkorban di kayu salib, menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mengalami hukuman maut. Tuhan Yesus yang menjalani hukuman maut, menggantikan saudara dan saya. Untuk saudara dan saya berdamai dengan Allah. Kita yang tadinya musuh, ya sekarang sudah didamaikan dengan Allah yang sejati. Itulah tujuan Kristus untuk datang untuk mentaati kehendak Bapa. Dan akhirnya, finalnya adalah semua bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tujuan Yesus datang. Sedangkan mujizat-mujizatnya itu tanda-tanda yang menyertai. Sekali lagi, tanda-tanda yang menyertai. Kalau tanda-tanda itu sudah selesai, ya sudah finish. Tandanya sudah selesai. Sekarang tujuannya yang nyampe. Ya. Orang yang mau naik mobil ke Jakarta dari Surabaya ke Jakarta, dia memerlukan tanda-tanda arah petunjuk ya menuju ke Jakarta. Di dalam perjalanan arah ke Jakarta atau sebelum Jakarta ada Semarang, sebelum Semarang ada, kalau lewat selatan ya ada Solo, ya kemudian ada Kertosono dan sebagainya, atau ada Mojokerto ya itu kota itu perlu tanda. Nah, kalau sudah sampai Jakarta, tanda sudah tidak diperlukan lagi. Sudah cukup tanda untuk orang yang belum sampai Jakarta. Tapi yang sudah sampai Jakarta masih butuh tanda-tanda terus sampai ke Jakarta, sampai ke Jakarta. Loh, aku sudah sampai kok. Apa masih butuh terus? Ya enggak, sudah selesai. Nah, demikian juga Kristus sampai kepada tugas utamanya, menebus dosa umat manusia. Sudah, tanda itu sudah selesai. Ya. Jadi tanda-tanda yang mujizat setelah Tuhan Yesus bangkit itu hanya untuk meneguhkan para murid supaya mereka tidak ragu-ragu. Sudah. Ya, jadi mujizat bukan tujuan. Mujizat adalah tanda. Nah, kalau Anda paham ini, Anda pasti tidak tergila-gila dengan mujizat. Kalau Anda juga paham ini, Anda pasti jadi hamba Tuhan juga tidak tergila-gila terhadap mujizat.
Anda bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Tapi kalau Anda sampai dijadikan orang sakti, no. Mujizat itu adalah karunia. Dan karunia itu bukan melekat dalam hidup Anda. Karunia itu diberikan kalau Anda mau dipakai. Kalau Anda waktu itu sudah selesai, ya sudah. Nggak akan diberikan tanda lagi. Karena tujuannya sudah selesai. Anda harus tetap juga tahu bahwa Anda bisa melakukan mujizat itu sebetulnya bukan tujuan utama mujizat itu. Tujuan utama adalah Anda memberitakan damai dengan Allah. Benar, itu tujuan utama. Tujuan utama saudara dan saya itu bukan dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat lalu jadi kayak dukun gitu. Dukun sakti gitu. Enggak. Tujuan Anda dipakai Tuhan adalah untuk Anda bisa membawa orang datang kepada Allah yang sejati dan memuliakan Allah yang benar-benar Allah. Oke, saya berhenti sampai di sini. Cukup panjang saya hari ini membahas. Dan kalau ada tanggapan, ada saudara-saudara yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan saya beri kesempatan kepada Anda. Baik, siapa aja boleh bertanya. Jangan diam-diam aja dong. Jadi kalau bertanya itu juga mendorong teman-teman yang lain juga ikut menggali lebih dalam lagi. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Pak Hendrik. Silakan. Iya. Menanggapi apa yang Pak Andi uraikan tadi mengenai Rasul dan mengenai Nabi. Ya. Dulu saya sudah pernah tanyakan kan, dan saya sudah cukup mengerti bahwa seperti apa yang Pak Andi katakan bahwa jabatan Nabi itu dan Rasul sudah berakhir, ya. Ya. Dengan perjalanan waktu dalam pelayanan, saya ini banyak keliling ya dalam pelayanan, banyak melihat dan banyak mendengar, terutama di kalangan kita Pantekosta karismatik ya, bahwa orang-orang yang memiliki karunia Nabi itu ya, karunia Rasul, ketika mereka merintis atau membuat apa, church planting gitu ya, dan banyak mereka membuka gereja-gereja, sehingga mereka itu ada yang menyebutkan bahwa mereka itu memiliki karunia Rasul, khususnya ini ya membuka gereja ya, seperti katanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu banyak membuka gereja-gereja di Asia Kecil ya. Ya. Ya, contohnya itu ya, kita tahulah bersama-sama ya, kita ini hamba-hamba Tuhan semua, tahulah kita bagaimana Paulus itu melayani di Asia Kecil, banyak membuka gereja, dan setelah dia membuka, dia melepaskan kepada orang-orang yang dia percaya. Ya. Seperti misalnya di Efesus, di sana ada Timotius dan ada Rasul Yohanes dan lain sebagainya. Nah, jadi sampai sekarang itu masih ada orang yang mempertahankan itu, Pak Andi, bahwa ketika orang itu banyak membuka sidang, maka dia diberi gelar, yaitu memiliki karunia Rasul. Pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan atau memang itu benar, Pak? Oke. Atau tidak benar gitu maksud saya. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab begini.
Yang saya tekankan adalah jabatan rasul dan jabatan nabi udah nggak ada. Iya. Lalu yang kedua, apakah karunia rasul dan karunia nabi apakah masih ada atau tidak ada? Nah, jawabannya adalah saya tidak menggunakan istilah karunia nabi atau karunia rasul, tidak. Tapi saya menggunakan karunia mengabarkan Injil. Ya, karunia kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran. Tapi sekali lagi itu karunia. Karunia itu kan pemberian toh. Dalam bahasa Inggris itu gift. Nah, gift itu bukan milik orang itu. Itu hanya pemberian. Jadi yang kembali lagi, yang hebat tuh bukan orang itu. Yang hebat tuh tetap Tuhan. Ya, yang berkarya itu Tuhan. Tuhan hanya pakai orang itu sebagai alat. Tapi yang berkarya sebenarnya, yang menggerakkan hati untuk orang bisa percaya, untuk orang bisa lembut hatinya, mau diubahkan oleh Roh Kudus. Itu semua karya Tuhan, bukan karya si hamba Tuhan itu. Nah, sehingga kalau kita mengerti kebenaran ini, itu semua bukan saya. Itu semua adalah Tuhan. Jadi sekali lagi ya sudah, memang nggak ada pakai istilah karunia nabi atau karunia rasul apa, itu semua sudah selesai, jabatannya sudah nggak ada. Yang ada itu yang saya katakan minggu lalu, yang ada itu adalah fungsinya. Fungsi nabi dan fungsi rasul itu yes. Artinya kalau fungsi nabi adalah aku dipakai Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Itu aku menjalankan fungsi nabi. Kalau aku dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, itu aku menjalankan fungsi rasul sebagai saksi Kristus. Dan itu bukan aku menjadi punya jabatan rasul, enggak. Fungsi saja. Dan fungsi itu untuk semua orang Kristen. Semua orang yang sudah dilahirbarukan, sudah bertobat, dia dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan dia dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Tapi memang porsinya beda-beda ya. Ada orang yang memang mungkin bisa jadi pengkhotbah, tapi tidak semua orang harus jadi pengkhotbah. Pemberita firman bisa melalui tulisan-tulisan, bisa melalui percakapan dengan teman-teman. Itu pemberita firman. Tidak harus jadi pengkhotbah hebat baru itu namanya orang luar biasa. Enggak. Tuhan tidak melihat hasil finalnya. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tuh melihat prosesnya, bagaimana tiap orang itu bertanggung jawab dalam menerima talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Ada yang terima talenta 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, itu semua bertanggung jawab. Nah, itu yang Tuhan lihat, itu prosesnya itu seperti itu. Ya demikian Pak. Jadi saya tetap tidak menutup menutup kemungkinan bahwa Tuhan bisa berkarya melalui seseorang, ya, untuk misalnya tadi mengabarkan Injil, membuka daerah baru, ya, dan sebagainya. Itu saya tidak menolak hal-hal seperti itu bisa terjadi.
Tapi ada tapinya lagi. Saya masih harus menguji kembali orang yang membuka daerah-daerah baru itu. Apakah dia betul-betul membawa orang datang pada Kristus yang sesuai dengan Alkitab, atau kepada Kristus yang tanda petik bukan Kristus Alkitab. Nah, itu harus diuji kembali karena pengajar-pengajar sesat juga banyak. Ya. Yang bisa membuka daerah baru bukan hanya orang Kristen sejati. Ya, bidat-bidat pun membuka daerah-daerah baru. Ya. Nah, itu yang kita juga harus waspada. Oke. Demikian. Yang mau bicara angkat tangan. Ya, Pak Aryo, silakan. Host, tolong buka untuk Pak Aryo. Ini kelihatannya dikunci sama hostnya ini. Jadi, atau saya aja yang buka. Ya, sudah. Ya, silakan. Ya. Tadi itu di depan sekali kita bicara pro dan kontra itu perlu untuk menguji sesuatu kebenaran. Jadi, kebenaran itu relatif dan dinamis, berfluktuasi untuk suatu era tertentu. Walaupun masing-masing pembelanya pasti pakai dasar Alkitabiah, yaitu selain berdasarkan Alkitabiah, mereka juga melakukan penafsiran yang tekstual, kontekstual, dan kontentual. Semua orang-orang yang hebat, ya, dan mereka akan tiap era ganti terus. Dianggap itu kebenaran saat itu, jadi relatif. Terima kasih, Pak. Oke. Saya beri catatan dari kata-kata Pak Aryo itu. Yang dimaksud relatif itu kalau belum teruji dengan waktu dan ujian-ujian yang betul-betul membuktikan bahwa ajarannya betul-betul back to the Bible. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya dulu pergumulan pemahaman orang Kristen tentang Allah Tritunggal. Wah, ada pro dan kontra Allah Tritunggal itu. Sampai melalui proses yang cukup panjang. Ya, banyak teori-teori yang dimunculkan tentang Allah Tritunggal. Sampai akhirnya difinalkan dalam sidang gereja kurang lebih abad keempat. Ya, antara abad 3 dan abad keempat. Lalu baru disahkan Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang masing-masing punya pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, tapi dalam satu esensi Allah, ya, satu hakikat, ya, dan ketiga-tiganya tidak melebur atau bersenyawa, tapi bereksistensi sendiri, tapi tidak pernah saling bertentangan, dan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, itu analisa itu adalah hasil proses yang panjang dalam konsili-konsili gereja sampai diteguhkan finalnya pada abad keempat itu. Nah, sekarang sudah itu tidak bisa kita katakan itu relatif lagi atau sesuatu yang masih diragukan dan masih pro dan kontra. Kita sudah tidak lagi saatnya mempertentangkan Allah Tritunggal itu. Kalau hari ini masih ada hamba-hamba Tuhan yang masih mempertentangkan Allah Tritunggal yang katanya oneness atau subordinationism atau ya macam-macam lah teori-teori Allah Tritunggal itu
Itu karena mereka tidak mau belajar dari sejarah. Dan akhirnya mengulang kesalahan sejarah lagi. Jadi sejarah mau diulang-ulang terus, yang dulu sudah sampai dipelajari berabad-abad, menghabiskan tenaga, waktu, sidang-sidang gereja dan sebagainya, sampai kepada finalnya itu mereka tidak mau belajar itu, mereka mengulang kembali kesalahan gereja, lalu sekarang debat-debat lagi soal alat Tritunggal itu. Ya, nah, menurut saya ini sudah nggak benar. Sudah zaman orang mau karepe dhewe, semau-maunya sendiri, dan tidak mau belajar dari sejarah. Orang yang tidak mau belajar dari sejarah pasti akan mengulang kesalahan sejarah. Yaitu yang terjadi. Demikian Pak Aryo. Alkitab berkata, finalnya nanti kalau sudah bertemu muka dengan Tuhan di surga, barulah ini yang benar. Sudah. Itu ada ayat lagi, itu gimana lagi Pak? Maaf. Pak Aryo berkata-kata seperti ini itu ada sedikit bahaya, Pak. Kalau seperti itu akhirnya kita semua tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau seperti itu ya relatif semua, dan akhirnya Yesus satu-satunya juru selamat pun saya ragukan. Dan saya juga nggak tahu benar apa enggak Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus itu Tuhan atau hanya manusia saja? Ya saya juga nggak tahu. Waduh, jadi hancur lebur Pak kalau sampai semua jadi diskeptiskan seperti itu. Saya percaya. Makanya bidat bisa beranu ya, merajalela karena masalah itu ya. Nah, jadi saya percaya kebenaran itu ada meskipun belum sempurna. Tapi kebenaran sudah ada. Dan kebenaran yang sudah ada itu dinyatakan secara progresif melalui sejarah gereja. Jadi saya juga percaya sejarah gereja itu dipimpin Tuhan dan bukan jalan sakkarepe dhewe, enggak. Dipimpin Tuhan. Makanya kenapa sampai ada teologi reform. Saya percaya itu juga rencana Tuhan untuk membawa orang kembali kepada Alkitab di tengah-tengah ajaran amburadul sekarang ini. Maaf, bukan berarti menganggap reform itu yang paling sempurna. Tidak, reform pun tidak sempurna. Tapi reform punya prinsip, yaitu benar-benar mau back to the Bible. Nah, kalau mau back to the Bible, harus diuji. Jangan cuma asal ngomong back to the Bible. Semua bisa ngomong back to the Bible. Seperti tadi Pak Aryo bilang, semua juga tekstual, kontekstual, kontentual. Oke, kalau sama-sama tekstual, kontekstual, kontentual, mari kita uji bersama. Dan kita teliti bersama ayat demi ayat. Mana yang betul-betul back to the Bible. Nah, itu. Jadi seperti tadi saya ungkapkan, hari ini sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul. Nah ini omongan terbukti enggak? Ada dasar Alkitabnya enggak? Ya, ini betul-betul kebenaran Alkitab or not? Atau sampai hari ini masih ada nabi, ada rasul? Nah saya tadi baru menggunakan satu ayat, Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Buktikan penafsiran saya kalau salah. Saya kan tadi bilang, Efesus 2 ayat 19 ayat 20, pembangunan dasar gereja, yaitu dari ajaran para nabi, ajaran para rasul, dan Yesus Kristus sebagai pusat daripada seluruh ajaran. Nah, saya mau tanya, statement saya ini relatif atau mutlak? Kalau Alkitab tadi bilang, kamu itu jemaat dibangun di atas dasar para nabi, para rasul, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, ini relatif atau mutlak? Itu benar, Pak. Itu benar, tapi kepanjangannya, kelanjutannya itu, kebenaran itu dipakai untuk kepanjangan yang mulai aneh, yang agak berbahaya. Tidak ada mujizat, katanya reform. Oh iya. Ya, makanya jadi tadi saya kan benar, bilang, tapi itu di dono, presupposisinya dipanjangkan lagi arah lain. Makanya tadi saya bilang, tidak ada mujizat, tidak titik.
tidak ada mujizat sebagai tanda yang menyertai nabi, tanda yang menyertai jabatan rasul, itu sudah tidak ada sebagai tanda yang menyertai loh ya. Tapi kalau mujizat yang di luar jabatan nabi dan rasul, Tuhan mau pakai siapa saja pasti bisa. Nah, itu yang saya tegaskan. Walaupun saya ngerti reform memang hati-hati sekali tentang mujizat itu karena sudah disalahgunakan nggak karu-karuan sama harismatik. Betul, betul sekali itu. Maksudnya dasar pikirannya betul, tapi nggak boleh jadi doktrin maksudnya. Sebentar. Wah, ini jadi definisi doktrin itu maksudnya tidak boleh jadi doktrin itu kalau memang itu masih belum jelas menurut Alkitab. Iya, betul. Ya. Kalau belum jelas menurut Alkitab tidak boleh jadi doktrin. Tapi kalau sudah jelas menurut Alkitab, oh itu harus memang itu jadi doktrin. Ya, mujizat tidak ada, itu doktrin baru. Yes. Kalau mujizat tidak ada, saya meragukan itu sebagai doktrin. Itu kepanjangan daripada presupposisi tanda sudah tidak ada lagi. Ya. Oke. Ada teman lain silakan. Pak Andi. Pak Liman. Oh, sorry. Coba dulu, nggak apa-apa ya. Pak Andi bilang tanda-tanda untuk jabatan Rasul Nabi sudah tidak ada, Pak. Tapi tetap percaya mujizat itu ada. Berarti ada satu klarifikasi, Pak. Mana mujizat untuk apa itu mesti Pak Andi membuat daftar list, Pak. Bahwa ini mujizat untuk Nabi, mujizat untuk Rasul, ini bukan. Bukan gitu maksud saya. Nah, kalau Pak Liman tadi nangkep omongan saya, tanda yang menyertai Rasul dan tanda yang menyertai Nabi itu tanda yang menyertai jabatan. Artinya, tanda dan jabatan itu melekat. Itu yang saya maksud di situ. Bukan bentuknya, bukan bentuk mujizatnya, tapi antara tanda dan jabatan itu melekat. Makanya dikatakan tanda ini menyertai nabi. Tanda-tanda ini menyertai rasul. Nah, itu melekat. Gini loh, misalnya ya, seperti yang saya katakan minggu lalu. Apa bukti bahwa kamu itu nabi yang diutus Allah? Loh, ada tanda-tandanya. Musa diutus oleh Allah, dikasih tanda sama Tuhan. Nah, itu maksudnya tanda melekat pada jabatan. Nah, sekarang jabatan itu kan sudah tidak ada. Jadi tanda yang melekat pada jabatan itu sudah nggak ada. Tapi sekarang yang ada, tanda-tanda sekarang yang ada itu tidak melekat pada jabatan. Karena memang tidak ada sudah. Jadi makanya tadi saya bilang, siapa aja boleh dipakai Tuhan. Pak Liman mau dipakai Tuhan, tapi tidak melekat pada Pak Liman. Maksud saya, Pak Liman jadi orang sakti tadi itu. Saya kan kasih umpama, oh sekarang Pak Liman ini kesaktiannya apa? Memberkati jemaat untuk bisa cepat kaya. Ini saya cuma bergurau aja ini. Ya, wah. Jadi kalau ada jemaat buka toko, pasti ngundang Pak Liman. Karena apa? Karunia-nya membuat cepat kaya. Itu sudah melekat pada diri Pak Liman. Nah, itu pasti enggak begitu. Iya kan? Itu tadi, seperti saya menyembuhkan. Saya suatu saat bisa menyembuhkan. Suatu saat saya enggak bisa apa-apa. Karena tidak perlu ada yang melekat pada diri saya. Saya bukan jabatan nabi dan bukan jabatan rasul. Nah, itu maksud saya, Pak Liman. Oh, itu ngerti Pak. Berarti bukan mujizatnya, Pak, tapi bukan. Tapi orang banyak salah paham memang, Pak ya. Gitu ya.
Banyak orang Oke. salah. Pak, Ya, tapi makasih, tentang melekat tadi saya ternyata bedanya tanda orang biasa, Mbak. Itu tadi rasul dan orang biasa itu beda di melekatnya. Yes. Dibicarakan melekatnya, di rasul juga tidak melekat. Artinya sama-sama Melekat tuh, sementara. yes. Melekat tuh tanda petik, Pak. Dalam Ya, masa oke. tertentu Ya, dipakai. tanda petik, oke, relatif. Yang terjadi sekarang Pak Rio, sekarang yang terjadi ada tanda sedikit aja sudah dia bilang rasul gitu loh Pak. Tandanya sedikit Pak Aryo bilang, oh saya buka gereja-gereja. Wah dia tandanya gitu sudah bicara dia rasul gitu Pak, orang rasul. Oke. Itu Kalau mujizat yang sekarang dilakukan oleh orang zaman sekarang, itu seperti yang Pak Tong bilang, yo gampang aja, tak doa no kau pasti sembuh gitu. Ya dia berani mati, yang katanya Pak Tong 50% kok. Enggak mati, ya sembuh. Ya gampang Oke. waktu mesti sembuh ya katanya. Nah, sungguhan dong saya bisa nyembuhkan gitu. Kata Pak Ya, Tong. ya. Itu permainan kata saja orang-orang itu gitu. Ya, terima kasih Oke. Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang yang sudah angkat tangan siapa? Pak Roni, saya, Oh, Pak Roni ya. Ya, nah, Silakan Pak Roni. ya saya sekalian bagi berkat aja nih di dalam keterbatasan pengajaran yang dahulu, di dalam pengertian kedaulatan Allah yang sekarang yang sudah saya mengerti. Dulu memang itu saya artikan melekat, tetapi setelah saya baca terus saya pelajari semua ternyata memang tidak melekat. Sebagai satu contoh saja, kadang memang Tuhan jadi bisa membuat saya belajar mengerti ketika saya dan istri itu kan suka mendoakan orang ke rumah sakit. Sebelum COVID itu ada kita punya namanya anak PA, anak bimbingan. Salah satu orang tuanya itu sakit kanker sudah koma lah ya, tapi Muslim ya. Jadi kami saya belum pernah dihadapkan dengan orang yang koma, jadi saya juga kaget harus berbuat apa. Jadi ketika saya mendoakan, hilang itu semua namanya itu kesaktian dalam tanda petik karismatiknya. Saya hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Saya belum pernah menghadapi orang yang koma, tapi begitu saya hanya mendoakan, Bu, izinkan saya untuk mendoakan Bapak secara agama saya. Nah, setelah selesai itu besoknya subuh jam 3 kami dapat kabar meninggal. Jadi saya dan kemudian istrinya beberapa bulan itu sakit nggak tahu virus apa di kakinya gosong gitu, jadi nggak bisa melangkah. Kami dipanggil juga untuk mendoakan, tapi saya juga sudah mulai ragu apakah doa saya ini bisa menyembuhkan atau tidak. Tetapi saya tetap doakan di dalam keraguan, di dalam keterbatasan saya waktu itu. Dan itu memang sembuh, tetapi lewat perawatan beberapa bulan dari dokter. Dan terakhir ketika kami dan istri juga mengunjungi ada paman yang sedang koma di dalam kanker usus sudah. Jadi istilahnya kami dipanggil untuk terakhir kali, kayaknya Tuhan mempercayakan hal ini juga anugerah buat kami ketika kami mendoakan orang ini dalam kekomaannya itu. Istri saya hanya mengatakan begini, Om, Yesus mengasihi Om. Dan saya melihat, istri saya melihat air matanya berlinang. Saya yakin, dia Katolik ya Pak ya. Jadi saya yakin, kenapa ya kami yang harus dipanggil. Itulah yang saya katakan dalam saya belajar memahami kedaulatan Allah dan ketetapan Allah. Memang semua itu butuh proses, butuh suatu pengenalan yang betul-betul mantap tentang kedaulatan Allah ini. Jadi saya sekarang ini juga sudah mengerti bagaimana harus berdoa dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar, kepada Allah yang benar. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Roni untuk sharingnya. Boleh meneguhkan kita semua bahwa
Kita ini hanya dipakai saja, ya. Bisa dipakai, bisa nggak dipakai, bisa dipakai dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan kita. Kalau tujuan kita menyembuhkan, tujuan Tuhan mengantar pada kematian. Ya, dua-dua dipakai juga. Orang bisa mati dengan melalui doa, itu juga berkat loh. Saya juga beberapa kali mendoakan orang mengantar pada kematian dengan bahagia. Betul, dengan bahagia. Saya waktu mendoakan dia sungguh-sungguh berterima kasih. Terima kasih Pak, doanya sungguh menguatkan saya. Ya toh? Lalu 5 menit berikutnya saya sudah dengar dia meninggal. Nah, itu kan berkat itu malahan. Ya, jangan dikira kalau mati itu berarti kita kalah. Waduh, enggak ada kuasanya ini. Loh, kuasa mencabut nyawa itu juga dari Tuhan itu. Lalu orang nanti ada yang bergurau sama saya, wah, kalau ngundang Pak Andi Halim mendoakan mesti hati-hati loh. Nanti malah enggak sembuh, malah. Loh iya, enggak apa-apa. Kalau kita sudah beriman ya kenapa sih? Why not untuk siap pulang ke rumah Bapak? Ya, oke, ini ada Ibu Widya sudah angkat tangan dari tadi ini. Malam Pak Andi. Pak Andi, sorry balik sedikit. Ya. Saya setuju, emang untuk yang karunia itu tidak melekat. Tapi bagaimana dengan yang karunia ini yang di 1 Korintus 12 ayat 9 saya baca, kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Karunia diberi iman. Saya pikir itu melekat ya Pak. Terus juga karunia misalnya berkata-kata dengan hikmat, melayani. Karena saya ingat-ingat ya, banyak sih orang yang ya mestinya hamba Tuhan yang senior yang baik ya, dia berkata-kata dengan hikmat tuh sampai ya bergantung mungkin waktunya Tuhan memberi. Kalau yang karunia ini coba yang memberi iman itu gimana Pak? Makasih. Oke. 1 Korintus 12 ya ayat 9 dan seterusnya itu daftar karunia. Itu saya pernah membahas di kitab Korintus, kalau Widya masih ingat. Dan karunia-karunia yang terdaftar di kitab Korintus itu adalah karunia-karunia yang bermasalah di jemaat Korintus. Jadi itu bukan maksudnya Rasul Paulus memberikan daftar karunia-karunia, itulah karunia yang bermasalah di jemaat Korintus. Dan Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa karunia-karunia yang disebutkan di situ itu adalah karunia yang justru bersifat tidak permanen atau tidak menetap atau tidak melekat. Karena apa? Karena itu karunia yang terjadi dalam pertemuan jemaat atau di dalam berjemaat. Jadi itu bukan karunia melekat pada orang tertentu yang dibawa pulang ya masih punya karunia itu, tidak. Tapi dalam konteks berjemaat, Tuhan itu memperlengkapi jemaat itu dengan karunia-karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi perlu diingat bahwa justru itu yang jadi problem di jemaat Korintus, mereka sampai terpecah belah itu. Mereka terpecah belah itu gara-gara mereka ngotot dengan karunianya masing-masing. Dan itu sebetulnya justru nggak benar. Kenapa gara-gara karunia bisa terpecah belah? Nah, itu yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus sampai akhirnya pembahasannya kepada apa? Kalau aku bisa berbahasa segala macam bahasa di dunia, bahkan bahasa malaikat, tapi aku tidak punya kasih, semua itu sia-sia. Jadi itu larinya ke sana malah. Semua karunia yang kamu banggakan, kalau kamu laksanakan tanpa kasih, itu enggak ada gunanya sama sekali. Ini khusus bagi jemaat Korintus.
Makanya orang kalau mencabut ayat, keluar dari konteks, hancur semua. Ya, kita tetap harus kembali ke konteks. Kalau saya ingat, Widya sudah pernah ikut Korintus. Ya, dan sebetulnya itu tidak boleh hilang itu presupposisi. Kenapa Paulus membahas karunia-karunia di Korintus? Ya. Ada sebabnya, ya. Nggak cuman yang mungkin saya lebih ini tentang ini loh Pak, yang iman. Jadi iman pun bisa hilang ya Pak, maksudnya gitu. Itu begini, maksud karunia iman itu apa ya? Coba direnungkan lagi, apa yang dimaksud dengan karunia iman? Apakah orang lain tidak punya iman, lalu dia yang punya karunia iman? Atau dia imannya yang berkelebihan, lalu bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang? Nah, perlu mengerti dulu iman itu apa. Ya, lalu karunia iman itu bagaimana? Nah, itu kalau tidak dimengerti dengan benar dan di luar konteks, itu bisa diterjemahkan semau-mau gue itu. Menurut saya tidak bisa dibicarakan hari ini karena konteks Korintus itu sangat kompleks dan tidak bisa cuma dia bilang aku cuma mau yang iman ini loh. Itu kaitannya dengan karunia-karunia lain tuh nyambung semua. Yang di Korintus itu. Betul. Makasih banyak Pak Andi. Oke. Yes. Ya, ini sudah jam 9 lebih, saudara. Jadi kita harus dibatasi. Memang kita terbatas dalam waktu ya. Dan kita harus berhenti. Tapi saya percaya teman-teman pasti banyak pengalaman juga, banyak juga pandangan-pandangan yang bermacam-macam tentang hal ini. Jangan khawatir ya, kita masih terus nyambung membahas ini dan bertahap ya, kita akan membahasnya secara bertahap. Jadi hari ini saya sudah menegaskan bahwa tidak ada karunia yang melekat pada jabatan. Dan kalau toh Tuhan mau pakai siapa saja yang Tuhan mau pakai untuk menyembuhkan orang dan sebagainya, Tuhan bisa. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa. Tapi sekali lagi itu bukan karunia yang melekat pada jabatan, karena jabatan Nabi dan Rasul sudah selesai. Sudah tidak ada lagi. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita bersyukur untuk anugerahnya bagi kita. Mari kita berdoa. Saya bisa minta Pak Hari ya, Hari Mandagi, boleh pimpin kita dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh terus belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh semakin diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran ini, sehingga kami pun juga Tuhan boleh pakai untuk kami boleh menjadi saluran berkat juga bagi orang lain, sehingga apa yang kami ketahui ini semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati acara-acara ya Tuhan, Kau berkati Pak Andi Halim di dalam memberikan kami kebenaran-kebenaran ini untuk kami semakin boleh mengerti, semakin diperlengkapi, agar semua ini kami kembalikan bagi puji hormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.